Dari isu itu, apakah pelakunya sudah kita tangkap? Dan apa kemudian proses hukumnya? Kita sudah menangkap secara bertahap. Pertama adalah pemburu utamanya. Di dalam pengelolaan kita ada namanya rencana pengelolaan Taman Nasional selama 10 tahun. Di dalam itu ada beberapa kegiatan. Kita akan start mulai pukul 02.00 karena operasi pada malam hari ini. Buba, buba, buba. Salam Batusa. Mana Jawa, ayo Indonesia. Di ujung barat Pulau Jawa terhampar sebuah keajaiban alam yang dikenal dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini bukan hanya tempat perlindungan bagi flora dan fauna langka, tetapi juga menjadi penjaga sejarah panjang perjalanan alam dan manusia di Indonesia. Badak Jawa merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Taman Nasional Ujung Kulon didedikasikan sebagai tempat utama bagi spesies langka ini menjadi simbol penting dalam upaya konservasi global. Pada tahun 1992, Taman Nasional Ujung Kulon diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO, sebagai pengakuan atas nilai ekologis dan sejarahnya yang tak ternilai. Hari ini, Ujung Kulon bukan hanya simbol alam liar yang terpelihara dengan baik, tetapi juga destinasi ekowisata yang menarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Melalui upaya konservasi yang berkelanjutan, Taman Nasional Ujung Kulon terus menginspirasi dan melindungi kehidupan di sekitarnya. Siap, gerakan. Istirahatkan. Syukur bisa bergabung pada acara rutin dalam menjaga keutuhan Taman Nasional. Malam ini, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, Bapak-bapak akan melakukan patroli rutin. Kita akan start mulai pukul 02.00 karena operasi pada malam hari ini. Kita selalu waspada di dalam perjalanan, hati-hati di dalam perjalanan, jaga keselamatan dan kesehatan kita bersama. Untuk detailnya, kita akan minta penjelasan dari Bapak Kepala Balai di dalam rencana operasi kita rutin malam ini. Pengecekan apakah ada kekurangan-kekurangan di pagar ini, kemudian waspada, wargu harus selalu berada di depan, sweeper harus ada di belakang, kemudian kita harus selalu bersatu supaya kita bisa menyelamatkan Taman Nasional Ujung Kulon dari para pemuda. Terima kasih. Konservasi. Buba, buba, buba. Salam Batusa. Mana Jawa, ayo Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon. Atas dasar itulah Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut memastikan upaya-upaya yang dilakukan, baik persuasif maupun preventif dalam pemantapan kawasan hutan. Ini pagar-pagarnya seperti ini. Jadi ini memanjang, kemudian sisanya pakai apa? Seling. Iya. Selain yang beton ya. Terus selingnya ini kemarin kita perbaiki jadi ada. Ini kebetulan kan badaknya belum masuk, Pak. Iya. Tahun ini target badak kita masukkan. Dengan tujuan Untuk breeding terkontrol. breeding terkontrol. Karena apabila badak itu per tahun kurang dari 3 ekor anakan, Iya. Jumlah. kemungkinan jumlahnya terus menurun nanti ke Iya, depannya. jadi harus kita jaga ya. Kita jaga. Salah satu upayanya adalah Breeding terkontrol di dalam JRCA ini. Nanti kalau sudah beranak lepas lagi. Ya seperti itu. Kalau ini terjadi, maka ini satu-satunya di dunia Ya. semi in situ Ya. dengan in situ bergabung. Jadi kita tinggal membuka pagarnya saja. Nah ini pagar ini, yang ini dibangun tahun 2007 dan kita akan perbaiki tahun ini dengan pendanaan dari Polumeksi. Fungsi dari pagar ini adalah supaya ternak tidak bisa masuk ke dalam, begitu juga badak tidak bisa keluar. Dengan seperti itu, badak di dalam ini kita
Nantinya kedepannya akan dijadikan tempat untuk breeding. Hari ini saya berkesempatan mengikuti teman-teman tadi menikmati perjalanan patroli. 1 jam kita dalam perjalanan patroli untuk melihat pemantapan kawasan hutan, terutama di Taman Nasional. Ternyata setelah kawasan hutan konservasi ini kita telah batas, artinya asas legalnya sudah terpenuhi, masih banyak rangkaian yang harus dibangun untuk menjaga Taman Nasional tadi. Tadi di dalam sepanjang perjalanan, Bapak Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon telah menceritakan dengan detail upaya-upaya yang dilakukan, baik persuasif, preventif, bahkan penindakan represif yang dilakukan di dalam rangka memberikan efek jera. Namun secara umum, masyarakat di Taman Nasional Ujung Kulon telah menyadari makna dan pentingnya Taman Nasional. Dengan menjaga Taman Nasional ini, maka banyak manfaat yang didapat. Bahkan menjadi pride atau kebanggaan, mampu menjaga fauna unggulan, fauna flagship, mega fauna, salah satunya badak, kemudian macan tutul ya, macan tutul ini 2 fauna dan banteng. Itu masyarakat dengan antusias menjaga karena itu merupakan kebanggaan mereka. Patroli ini kerap dilakukan secara rutin oleh petugas Taman Nasional Ujung Kulon dalam upaya menjaga tata batas wilayah Taman Nasional. Dalam perjalanan patroli di dalam kawasan hutan, kami mendapat penjelasan secara detail oleh Kepala Balai terkait fungsi dan sejumlah sarana yang ada di dalamnya, dalam rangka mendukung tata batas wilayah Taman Nasional. Conservation Area. Ini proyek JRSCA. Ini proyeknya yang tadi disebutkan oleh Kepala Balai dengan membangun pagar untuk melindungi Taman Nasional bahkan dari hal terkecil pun. Jadi mulai dari pasang seng sampai ke sarnet, sehingga binatang kecil yang diidentifikasi diduga mengandung virus tidak leluasa masuk di dalam Taman Nasional kita. Ini ya Pak, ini proyek kita ya. Proyek ini dimulai tahun berapa Pak Kepala Balai? Ini sebetulnya dimulai tahun 2002, kemudian pemasangan pagar 2007, dan tahun 2021 sampai 2022 kita tambahi lagi pagar, kemudian sarana prasarana lainnya, termasuk perkantoran, termasuk field station, dan termasuk juga pedok-pedok yang ada di dalam. Ini ada pos seperti ini berapa banyak di Taman Nasional kita? Kalau untuk wilayah kita kan ada wilayah Semenanjung, ada wilayah ini seksi wilayah 3 atau daerah sekitar JRCA. Kalau untuk JRCA kurang lebih 5 pos seperti ini. Kalau di Semenanjung sebetulnya juga kita ada beberapa pos. Kalau untuk di seksi 3 ada kurang lebih 7 resort. Yang paling penting di antara kita adalah kita meyakinkan masyarakat secara bersama-sama mengecek patok setiap saat. Pengecekan patok ini dilakukan secara berkelompok dengan adanya KTH, kelompok tani hutan. Dengan seperti itu masyarakat tahu bahwa mana wilayah Taman Nasional, mana di luar wilayah Taman Nasional. KTH ini juga merupakan benteng kami di dalam pengamanan kawasan kita, sehingga masyarakat bisa melindungi kawasan kita dengan baik. Selain itu, di dalam pengelolaan kita ada namanya rencana pengelolaan Taman Nasional selama 10 tahun. Di dalam itu ada beberapa kegiatan. Kegiatan utama di dalam Taman Nasional ini adalah melindungi badak Jawa. Dulu di zaman awal-awal penjajahan ya, itu diidentifikasi hanya 25 badak Jawa di Taman Nasional kita hari ini. Dengan upaya serius masyarakat dan teman-teman kehutanan. Hari ini jumlah badak Jawa di angka 80 ekor. Namun range atau rata-rata kelahirannya ternyata menurun. Saat ini populasi badak Jawa diperkirakan hanya sekitar 80 ekor yang tersisa di alam liar. Badak Jawa termasuk dalam kategori yang sangat terancam punah. Balai Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon terus berupaya dalam menjaga kelangsungan habitatnya. Jadi setelah tadi ditata batas, maka masyarakat tahu kawasan kita, kemudian kita membentuk namanya JRSCA. JRSCA itu adalah Javan Rhino Study Conservation Area, di mana kedepannya badak Jawa akan dilakukan breeding terkontrol. Pertama dibentuknya adalah pertama pemagaran.
Setelah pemagaran kita membangun pedok. Pedok ini adalah tempat di mana nanti badak Jawa akan dipindahkan ke situ untuk dilakukan breeding. Breeding ini penting bagi kita guna meningkatkan rata-rata kelahiran yang tadinya hanya 3 ekor per tahun bisa lebih dari itu. Badak Jawa akan semakin meningkat populasinya apabila dalam setahun lebih dari 4 bahkan lebih dari 5 ekor anakan per tahunnya. Dengan seperti itu, maka badak Jawa akan lestari. Breeding terkontrol ini pertama kita menggunakan secara normal perkawinan, kemudian apabila tidak bisa secara normal kita menggunakan namanya ART. ART ini adalah Artificial Reproduction Technology. Salah satunya bisa dengan inseminasi buatan, yang kedua dengan pembuatan embrio di dalam lab, kemudian dimasukkan kembali ke dalam rahim badak Jawa. Oh, sudah demikian maju ya upaya budidaya kita di dalam penyelamatan badak Jawa. Jadi breeding terkontrol ini adalah upaya yang progresif dari teman-teman di Taman Nasional KLHK dan teman-teman Taman Nasional Ujung Kulon di dalam meningkatkan rata-rata jumlah anak. Sekali lagi rata-rata jumlah anak badak Jawa di dalam setiap tahunnya. Dengan upaya ini akan memastikan Pak bahwa badak Jawa mampu meningkatkan jumlah keturunannya dengan kontrol dari Taman Nasional ini. Upaya pencegahan perburuan satwa liar terus dilakukan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon dalam mencegah habitat badak. Di antaranya pengerah tim patroli hingga penggunaan teknologi real-time kamera yang akan menginformasikan kepada Command Center. Jadi sebelumnya Taman Nasional ini menerapkan sistem namanya resort based management. Di dalam kawasan kita setiap 15 hari penjagaan itu berganti. Namun setelah kita evaluasi ternyata sistem ini kurang tepat. Mengapa? Karena ketika penjagaan dari dalam keluar dan dari luar masuk lagi ke dalam hutan itu membutuhkan 3 hari waktunya. Dalam 3 hari ini terjadi kekosongan penjagaan. Oleh karena itu kita merubah sistemnya. Kita dengan menggunakan sistem namanya FPA. FPA itu Fully Protected Area System. Tekniknya adalah kita membagi 7 regu untuk patroli mobile masuk di dalam kawasan setiap 15 hari hingga 17 hari. Mereka patroli pertama misalkan tanggal 1 mereka masuk, kemudian berjalan kaki pada titik tertentu, nanti setelah 5 hari kemudian disusul regu berikutnya, nyambung terus menerus, sehingga dengan seperti itu 24 jam kawasan kita terjaga seperti itu. Sistem ini juga didukung dengan teknologi. Kita menggunakan real-time kamera, di mana akan menginformasikan setiap oknum ataupun pemburu masuk ke dalam kawasan kita. Selain itu juga kita menggunakan teknologi yang lumayan canggih, yaitu drone thermal. Drone thermal ini setiap malam kita melakukan patroli, kemudian kita akan mengindikasikan apabila ada oknum masuk, akan terlihat dengan jelas dengan menggunakan drone thermal. Nanti dari namanya Command Center akan memberitahukan kepada pimpinan apabila ada oknum yang masuk. Maka kita akan menyiapkan tim pemukul untuk melakukan penyergapan. Poin lain Pak. Oke. Jadi Pak Dirjen saya laporkan ini kain tumbang. Ya. Kain tumbang ini suatu fenomena yang sangat biasa di Taman Nasional alami, terutama untuk di Ujung Kulon, karena Ujung Kulon ini terkenal dengan angin barat dan angin selatan. Yang cukup kencang. Cukup kencang sekali. Jadi ketika tumbang ya seperti ini. Apa yang akan dilakukan setelah itu? Pertama, apabila ini tidak mengganggu, maka dibiarkan saja. Seperti ini ya. Seperti ini. Sehingga Alami. Ya. Apabila ini mengganggu aktivitas lainnya, maka kita potong-potong, kita tuangkan dalam BAP. Namun tidak boleh dimanfaatkan dan keluar dari Taman Nasional ini. Jadi setiap pohon yang rebah tidak boleh digunakan. Tidak boleh Itu digunakan. hukum di Taman Nasional. Betul, seperti itu. Kecuali untuk membangun ataupun memperbaiki fasilitas manajemen di lokasi setempat Yang mendukung pengelolaan. Selain tadi menggunakan drone juga dengan real time kamera, kita ada juga namanya Marine Patrol. Kita memiliki 3 kapal besar
yang selalu menjaga kawasan kita 24 jam terus dari sisi laut. Jadi kita menggunakan darat, laut, bahkan dengan drone itu menggunakan udara. Saat ini kita melakukan penjajakan dengan FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Kita kedepannya akan menggunakan microlight trike. Microlight trike ini sangat efektif karena nanti bandaranya ada di Tanjung Lesung. Tanjung Lesung ke sini itu cukup memakan waktu hanya 35 menit, Bapak. Jadi nanti kedepannya ada Polhut kita patroli menggunakan trike. Oke, Siap. ini arah asli ya? Arah asli yang belum terganggu sama sekali ya? Ya, ini Pak Dirjen nih. Seperti pintu gerbang. Seperti itu. Untuk Kita mendukung mitologi Jawa tadi. betul sekali. Dan kebetulan juga banyak pohon-pohon besar di sekitar sini yang menyatu dengan karang-karang ini. Karang ini ibaratnya benteng seperti itu. Ya. Beberapa saat yang lalu sempat isu viral ya, ada badak yang kemudian diburu secara ilegal dan kemudian tentu menyisakan keprihatinan semua pihak, tidak kecuali internasional dan kita semua. Waktu itu kemudian penanganan apa aja yang dilakukan oleh Kepala Balai dan tim di dalam rangka menangani kasus ini? Pertama, kita melakukan identifikasi dulu, pemburu ini masuk lewat mana, kemudian menggunakan peralatan seperti apa. Setelah kita melakukan identifikasi, ternyata pemburu ini menggunakan senjata rakitan. Kemudian kita bekerja sama dengan Polda, Brimob, kemudian juga Balai Gakum. Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat dilarang memiliki senjata rakitan. Apabila masih menggunakan itu, maka akan dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Darurat, yaitu 20 tahun penjara. Sosialisasi ini menyebabkan kesadaran dari masyarakat untuk menyerahkan seluruh dari senjata rakitan ini. Maka sudah terkumpul 360 senjata rakitan yang saat ini sudah diamankan Polda Banten. Setelah itu kita melakukan perubahan tadi teknik dari patroli, kemudian kita juga memasang kamera trap yang totalnya hampir seluruh kawasan kita menggunakan kamera trap sehingga tidak ada celah lagi orang masuk. Ini supaya meredamkan kegelisahan kita, teman-teman juga pemerhati satwa terutama yang dilindungi dan terancam punah. Ini dari isu itu, apakah pelakunya sudah kita tangkap dan apa kemudian proses hukumnya? Kita sudah menangkap secara bertahap. Pertama adalah pemburu utamanya. Jadi pemburu utamanya kita tangkap bulan Oktober tahun 2023 dan saat ini sudah dihukum dengan pidana 12 tahun penjara dan denda 100 juta. Ini merupakan tinggi sekali sepanjang sejarah Indonesia dan ini bisa menjadi jurisprudensi. Kemudian Polda menangkap lagi yaitu fasilitator yang menghubungkan antara pemburu ini dengan pembeli yang dari Cina. Kemudian pembeli yang dari Cina ini pun tertangkap. Jadi sudah 3 orang tertangkap. 3 rantai tadi sudah tertangkap. Nah, setelah itu kita menelusuri lagi pemburu tersebut. Polda Banten mengeluarkan 13 DPO. Dari 13 DPO kita melakukan patroli kembali, penyergapan. Akhirnya total yang tertangkap 8 orang. Dari 13 masih sisa sekitar 5. Saat ini mereka masih di dalam hutan dan masih terus kita kejar seperti itu, Bapak. Ya, teman-teman, untuk memberikan rasa keadilan, perlindungan kepada satwa yang terlindungi ini, tentu yang 5 DPO tadi harus benar-benar bisa dituntaskan oleh para petugas keamanan, baik dari Taman Nasional Ujung Kulon maupun pengamanan dari Polri maupun TNI. Mudah-mudahan itu akan memberikan rasa keadilan dan memberikan efek jerah yang cukup
besar kepada para pemburu satwa ilegal ini. Pak Kepala Balai, saya rasa sudah cukup panjang tadi, sepanjang jalan. Kita akan besok ngobrol kembali. Ini sudah jam 2:15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini suaranya ombak kencang. Kita sedang patroli di pinggir pantai di sini, di Taman Nasional Ujung Kulon, di pantai Selokan Duyung yang merupakan pantai yang juga asri. Nanti besok kita akan dalami lagi apa aja potensi-potensi yang akan dihasilkan oleh Taman Nasional dan mengapa masyarakat di sini dengan pride, dengan bangga menjaga Taman Nasional kita. Dari Ujung Kulon kita mengucapkan selamat malam. Sobat Hijau, sampai ketemu lagi.